Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid merasa penasaran dengan sungai besar yang melintasi Baghdad. Sungai itu panjang dan lebar, alirannya deras dan menjadi nadi kehidupan rakyatnya. Di tengah rasa ingin tahu, raja berkata kepada para menterinya, "Siapa di antara kalian yang bisa mengukur panjang sungai ini tanpa menggunakan perahu? Aku ingin tahu seberapa jauh sungai ini membentang." Para menteri saling pandang. Ada yang geleng-geleng kepala, ada pula yang mencoba berpikir keras. Bagaimana mungkin mengukur sungai yang begitu panjang tanpa perahu? Itu hal mustahil, gumam salah satu menteri. Namun seperti biasa, raja menambahkan, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang mungkin bisa memberikan jawaban aneh tapi masuk akal." Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia menyunggingkan senyum khasnya. "Ampun tuanku," katanya sambil menunduk. "Ada urusan apa hamba dipanggil?" Raja menjelaskan keinginannya. "Mengukur panjang sungai tanpa perahu, Abu Nawas. Bisakah kau lakukan?" tanya raja sambil menyipitkan mata, penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas mengelus jenggotnya, lalu berkata dengan penuh keyakinan, "Bisa tuanku, tapi hamba mohon waktu 1 malam saja untuk memikirkannya." Raja pun mengangguk meski hatinya ragu. Keesokan harinya Abu Nawas datang membawa sebuah tongkat panjang dan seutas tali. Semua orang di istana menatapnya heran. "Dengan benda ini kau akan mengukur panjang sungai, Abu Nawas?" sindir salah seorang menteri. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Bersabarlah, sebentar lagi kalian akan mengerti." Ia berjalan ke tepi sungai, menancapkan tongkat di pinggirnya, lalu mengikatkan tali ke tongkat tersebut. Kemudian ia mulai berjalan, mengikuti aliran sungai dari tepinya. Setiap kali ia berjalan sejauh panjang tali, ia menancapkan tongkat baru. Lalu ia menandai jarak itu di sebuah buku catatan. Ia terus berjalan sambil mencatat sejumlah langkah, panjang tali, dan jumlah tongkat yang ia gunakan. Salah seorang menteri berbisik, "Abu Nawas itu bodoh. Sungai tidak mungkin bisa diukur hanya dengan berjalan di pinggirannya." Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia mencatat panjang sungai dari awal sampai bagian yang ditunjukkan raja. Setelah selesai, ia kembali menghadap raja. "Tuanku, sungai ini panjangnya 100 km sesuai hitungan langkah dan tali yang hamba gunakan." Raja tercengang. "Tapi kau tidak menyeberangi sungai, Abu Nawas. Bagaimana kau bisa yakin itu panjang sungai?" Abu Nawas menjawab dengan cerdik, "Tuanku, bukankah sungai selalu memiliki tepi? Jika hamba berjalan mengikuti tepi dari awal sampai akhir, maka jarak itu sama dengan panjang sungai. Tidak perlu perahu, cukup kaki dan sedikit kesabaran." Raja Harun terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Benar juga kau, Abu Nawas. Kau mengukur panjang sungai dengan cara paling sederhana, tapi tidak terpikirkan oleh siapapun di istana ini." Para menteri hanya bisa menggelengkan kepala. Lagi-lagi, akal cerdik Abu Nawas membuat mereka malu sendiri. Raja pun memberi hadiah kepada Abu Nawas sambil berkata, "Engkau memang aneh, Abu Nawas, tapi selalu benar. Semoga kecerdikanmu terus menjadi pelajaran bagi kami. Kadang-kadang masalah besar bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana. Yang dibutuhkan hanyalah akal jernih dan kesabaran, bukan sekedar alat canggih."
Kisah selanjutnya diceritakan suatu hari Baginda Raja mengundang 3 orang ilmuwan yang paling pintar di kota Baghdad. Abu Nawas juga turut serta diundang. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada ketiga ilmuwan tersebut, "Hai para ilmuwan, kalian sekarang sudah membuat penemuan apa saja?" Ilmuwan pertama mengatakan bahwa ia sedang melakukan penelitian membuat benda yang ajaib. "Apa nama benda itu?" tanya Baginda Raja. "Saya belum memberi namanya, Paduka. Tapi yang jelas dengan penemuan saya, nantinya orang-orang bisa berkomunikasi meskipun jaraknya berjauhan," kata ilmuwan pertama memberitahu. "Wah, hebat sekali. Kira-kira kapan benda itu bisa terwujud?" tanya Baginda Raja. "Saya akan usahakan secepatnya, Paduka," jawab ilmuwan pertama. "Baiklah, lalu bagaimana denganmu?" tanya Baginda Raja kepada ilmuwan kedua. "Saya sedang melakukan penelitian membuat benda yang tak kalah ajaibnya, Paduka," jawab ilmuwan kedua. "Apa nama bendanya?" tanya Baginda Raja. "Maaf, Paduka, saya juga belum memberinya nama. Tapi yang pasti, Paduka, dengan benda penemuan saya nantinya orang-orang bisa terbang seperti burung," kata ilmuwan kedua. "Luar biasa. Terus, kapan benda itu bisa terwujud?" tanya Baginda Raja. "Kalau ini sih membutuhkan waktu yang cukup lama, Paduka. Mengingat penemuan yang sedang saya teliti bukan penemuan sembarangan," ujar ilmuwan kedua. "Bagus kalau begitu. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja padaku." "Lalu bagaimana denganmu?" tanya Baginda Raja kepada ilmuwan ketiga. "Saya sedang melakukan sebuah penelitian membuat benda yang sangat bermanfaat, Paduka," jawab ilmuwan ketiga. "Oh ya, apa kegunaan benda yang sedang kau teliti itu?" tanya Baginda Raja. "Dengan benda yang saya teliti nantinya, Paduka, pada malam hari akan terang seperti siang hari. Ruangan istana akan terang benderang. Jalan kota Baghdad juga akan terang meskipun langit di atas masih gelap," kata ilmuwan ketiga memberitahu. Wah, sungguh menakjubkan. "Apa sudah diberi nama benda itu? Dan kira-kira kapan jadinya?" tanya Baginda Raja. "Mohon maaf, Paduka, karena ini masih tahap penelitian, saya belum memberinya nama, dan saya juga belum bisa memastikan kapan benda itu terwujud," jawab ilmuwan ketiga. Dengan tersenyum bangga Baginda Raja berkata kepada mereka, "Kalian semua memang luar biasa. Kalian semua memang ilmuwan yang sangat pintar. Saya bangga dengan kalian," puji Baginda Raja. Ketiga ilmuwan tersebut saling memuji dengan penemuannya masing-masing. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi duduk terdiam, tiba-tiba dikagetkan oleh sebuah pertanyaan. Abu Nawas, bagaimana denganmu? Kamu sudah mendapatkan penemuan apa?" ledek salah satu ilmuwan. Paling-paling dia menemukan benda yang bisa membuat keledainya bernyanyi," timpal ilmuwan lainnya. Spontan mereka pun tertawa terpingkal-pingkal. Begitu pula dengan Baginda Raja. Merasa dirinya dipermalukan, Abu Nawas segera mengeluarkan jurus jitunya. Penemuan kalian itu nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan penemuanku," kata Abu Nawas. "Oh ya, apa itu?" ledek mereka sambil tertawa. "Aku bisa menciptakan sebuah benda yang ajaib, di mana dengan benda tersebut orang-orang bisa berjalan menembus dinding. Bahkan bukan hanya menembus dinding, tapi juga bisa menembus besi dan kaca," tutur Abu Nawas. Seketika ketiga ilmuwan tersebut terkejut mendengarnya. "Mana mungkin, itu sangat mustahil. Dan kami juga tak pernah melihat kamu melakukan sebuah penelitian," kata mereka. Dengar ya, penemuan saya itu nggak perlu penelitian. Bahkan saya bisa membuatnya sekarang. Tidak seperti kalian, disuruh membuktikannya,
tapi tidak bisa. Alasannya masih penelitian lah, penemuan langka lah. Apa itu? Ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun merasa penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Benar Abu Nawas, kau nggak bohong kan? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan nada serius. Adapun ketiga orang ilmuwan tadi juga penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Mereka pun lalu bertanya, kamu yakin bisa menciptakan benda yang bisa membuat orang menembus dinding dan besi? Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, ya bisalah, nggak percaya? Akan kubuktikan sekarang, jawab Abu Nawas. Semakin kagumlah mereka mendengarnya. Luar biasa, apa nama benda penemuanmu itu Abu Nawas? Tanya mereka kembali. Nama bendanya adalah pintu, jawab Abu Nawas cengengesan. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Kurang ajar Abu Nawas, kita dikerjain Abu Nawas, kata mereka dengan nada kesal. Tawa Baginda Raja pun semakin keras melihat reaksi ketiga orang ilmuwan tersebut. Dan dengan masih tertawa, Baginda Raja berkata, kalian boleh lebih pintar dari Abu Nawas, tapi ketahuilah, kalian gak akan bisa mengalahkan akal cerdiknya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika seorang musafir datang ke istana menemui Baginda Raja. Ia mengaku mempunyai sebuah teka-teki yang tidak pernah terpecahkan oleh siapapun. Baginda Raja yang memang suka dengan permainan tersebut lalu meminta si musafir untuk menunjukkan teka-tekinya. Apakah teka-tekimu berupa pertanyaan? Tanya Baginda Raja. Bukan Paduka yang mulia, jawab si musafir. Baiklah, coba tunjukkan kepadaku, barangkali aku bisa menebaknya, balas Baginda Raja. Kemudian si musafir membuat garis lingkaran dengan menggunakan tongkatnya. Silahkan Paduka jawab, pinta si musafir. Apa yang harus kujawab? Bukankah itu hanya sebuah lingkaran? Tanya Baginda Raja bingung. Jawabannya bukan dengan kata-kata Paduka, tapi Paduka harus membuat garis di antara lingkaran itu, jelas si musafir. Mendengar hal itu Baginda Raja bertambah bingung. Akhirnya Baginda Raja mengundang para pejabat istana dan seluruh orang terpelajar untuk menjawab teka-teki yang aneh itu. Akan tetapi mereka semua tidak ada yang bisa menjawabnya. Jangankan untuk menebak, untuk memahami maksud teka-tekinya saja mereka sama sekali tidak tahu. Hal ini membuat Baginda Raja menjadi marah. Jika kalian tidak dapat menjawab teka-teki orang ini, maka akan aku berikan seluruh kekayaan kalian kepadanya, ancam Baginda Raja. Sontak seluruh pejabat istana dan orang-orang terpelajar pun mulai gelisah. Lalu mereka meminta waktu 24 jam untuk memahami teka-teki tersebut. Baginda Raja pun menyetujui permintaan mereka. Namun setelah sehari berlalu, mereka masih saja belum menemukan solusinya. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, kami sangat bingung. Jangankan untuk menjawab teka-tekinya, memahami maksudnya saja kami tidak tahu, jawab salah satu dari mereka. Tapi saya punya solusinya Paduka. Sebaiknya kita undang saja Abu Nawas. Saya kira tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat memberikan jawaban dengan tepat untuk teka-teki seperti ini, kata mereka melanjutkan. Baiklah, sekarang kalian cari Abu Nawas dan bawa dia ke sini, perintah Baginda Raja. Maka mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pertolongan. Di depan Abu Nawas, para pejabat istana ini mengadukan permasalahan yang mereka hadapi. Tolonglah kami Abu Nawas,
kalau sampai teka-teki ini tidak terjawab, seluruh harta kekayaan kami akan diberikan kepada orang musafir itu, pinta mereka. Kalau aku bisa menjawabnya, apa yang akan aku dapatkan? Tanya Abu Nawas. Tenang Abu Nawas, kami akan membelikanmu keledai yang bagus. Nanti kami akan mengajakmu ke pasar hewan. Kamu boleh pilih keledai mana saja yang kamu suka, jawab mereka. Mengetahui hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas seketika menjadi semangat. Oke, ayo kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Mereka pun lalu berangkat bersama-sama. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghampiri musafir. Tunjukkan kepadaku teka-tekimu, aku siap menjawabnya, pinta Abu Nawas. Orang musafir itu segera membuat garis lingkaran dengan tongkatnya, kemudian menatap Abu Nawas. Tanpa ragu Abu Nawas menarik sebuah garis di tengah-tengah lingkaran dan membelahnya menjadi dua. Lalu si musafir membuat garis lingkaran lainnya. Kali ini Abu Nawas menjawabnya dengan membuat garis dan membelahnya menjadi 4 bagian sama rata. Kemudian Abu Nawas berkata kepada si musafir sambil menunjuk satu bagian. Satu bagian ini adalah tanah dan 3 bagian lainnya adalah air. Mendengar perkataan tersebut, musafir itu tahu bahwa Abu Nawas memahami maksudnya. Ia pun memuji kecerdasan Abu Nawas di hadapan Baginda Raja dan para menteri istana. Akan tetapi teka-tekinya tidak berhenti sampai di situ. Si musafir meletakkan punggung tangannya di atas lantai dengan jari-jarinya, kemudian menunjuk ke arah langit. Abu Nawas pun melakukan sebaliknya. Ia meletakkan jari-jarinya menghadap ke tanah dan punggung tangannya di atas untuk kedua kalinya. Si musafir memuji Abu Nawas, lalu ia berkata kepada Baginda Raja, "Paduka Raja, Paduka seharusnya bangga memiliki orang pandai seperti Abu Nawas." Raja pun menjawab, "Aku sungguh bingung dan tidak tahu maksudnya dengan teka-teki yang kau berikan dan jawabannya Abu Nawas berikan." Kemudian si musafir menjelaskan, "Begini Paduka yang mulia, aku menggambar sebuah lingkaran. Maksudnya hamba menunjukkan bahwa bumi itu adalah bulat." Abu Nawas lalu menjawabnya dengan membelah garis lingkaran itu menjadi 2 bagian. Dia hendak menunjukkan kepadaku bahwa dia juga percaya bahwa bumi memang bulat. Makanya dia membelahnya menjadi 2 bagian untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Dan garis lingkaran yang aku buat kedua, Abu Nawas lalu membelahnya menjadi 4 bagian. Dia juga mengatakan kepadaku, 1 bagian adalah tanah dan 3 bagian lainnya adalah air. Apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benda. Dan sewaktu saya meletakkan punggung tangan di atas lantai dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit, maksud saya adalah untuk menunjukkan pertanyaan tentang tanaman yang tumbuh dan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh. Lalu dijawab oleh Abu Nawas. Dia meletakkan jari-jarinya menghadap ke bawah lantai dengan punggung tangannya di atas. Maksudnya adalah dia ingin menunjukkan bahwa jawabannya adalah hujan dan sinar matahari. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Baginda Raja tak habis pikir. Seumur-umur aku baru tahu teka-teki itu sangat membingungkan, tapi penuh makna, dan sama sekali tak terpikirkan olehku. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjawabnya, ujar Baginda Raja. Nah, oleh karena itulah Paduka semestinya bangga di negeri Paduka ada orang cerdas seperti Abu Nawas, timbal si musafir. Karena salut dengan kecerdasan Abu Nawas, Baginda Raja memberikannya hadiah berupa pundi-pundi uang. Sementara para pejabat istana yang terselamatkan oleh Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan memberikannya seekor keledai.
Kisah selanjutnya. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang lelaki tua bernama Kakek Nawas. Ia dikenal bukan karena hartanya, melainkan karena akalnya yang terkadang aneh namun selalu ada isinya. Suatu pagi kakek Nawas berjalan santai di jalan setapak desa menuju sawahnya. Beberapa pemuda yang sedang berkumpul di gardu ronda memperhatikannya dengan dahi berkerut. Ada yang aneh dengan kakek Nawas hari ini. Ia memakai sandalnya terbalik, yang kanan dipakai di kaki kiri dan yang kiri di kaki kanan. Lihatlah itu, bisik seorang pemuda bernama Jahal pada temannya. Kakek Budi sepertinya sudah mulai pikun. Sandalnya saja sampai terbalik begitu. Temannya terkekeh-kekeh. "Hus, jangan begitu. Mungkin beliau tidak sengaja." Merasa penasaran dan sedikit ingin menggoda, Jahal pun mendekati kakek Nawas. "Selamat pagi, Kek," sapa Jahal dengan sopan. "Pagi, Nak. Mau kemana pagi-pagi begini?" jawab kakek Nawas dengan senyum ramahnya tanpa berhenti berjalan. "Hanya duduk-duduk saja, Kek. Maaf sebelumnya. Sepertinya sandal kakek terbalik," kata Jahal sambil menunjuk ke kaki kakek Nawas. Kakek Nawas berhenti sejenak, melihat ke bawah pada kakinya, lalu kembali menatap Jahal dengan tatapan yang tenang dan jenaka. "Oh, ini," katanya. "Ini sengaja, Nak. Ini caraku untuk mengakali nasi buruk." Jahal dan teman-temannya yang ikut mendekat saling berpandangan bingung. "Mengakali nasi buruk, Kek? Apa hubungannya dengan sandal terbalik?" Kakek Nawas tersenyum lebih lebar. "Begini, Nak, jelasnya. Setiap hari nasi buruk selalu mencoba mengintaiku dari belakang, mengikuti jejak kakiku. Nah, kalau aku pakai sandal seperti ini, jejak telapak kaki yang kutinggalkan di tanah akan menghadap ke arah yang berlawanan. Nasi buruk akan mengira aku sedang berjalan pulang, bukan pergi ke sawah. Jadi ini akan mengikutiku ke arah yang salah, dan jalanku menuju sawah pun aman dan penuh berkah." Para pemuda itu terdiam sejenak, mencerna logika aneh kakek Nawas. Sesaat kemudian, tawa mereka pun meledak, bukan tawa mengejek, melainkan tawa penuh kekaguman. Sejak hari itu, jika ada orang di desa yang melakukan sesuatu dengan cara yang aneh namun punya penjelasan yang cerdik di baliknya, orang-orang akan tersenyum dan berkata, "Wah, dia pasti muridnya kakek Nawas." Kisah selanjutnya. Pada suatu sore yang tenang, Abu Nawas sedang duduk di teras rumahnya menikmati secangkir teh dan hembusan angin. Tiba-tiba datang seorang pengemis tua dengan pakaian lusuh dan wajah memelas. "Tuan Abu, aku lapar dan belum makan sejak kemarin. Maukah engkau memberiku sedikit bantuan?" kata si pengemis. Abu Nawas melihat wajahnya yang tulus, lalu tanpa ragu memberikan sekantong roti dan beberapa keping uang perak. "Terima kasih wahai Tuan Abu," kata si pengemis, lalu pergi dengan senyum lebar. Pagi berikutnya, Abu Nawas dikejutkan oleh suara gaduh di depan rumahnya. Ketika ia membuka pintu, belasan pengemis berdiri berbaris. Beberapa membawa tongkat, yang lain membawa karung, dan semuanya berkata serempak, "Kami dengar Abu Nawas sangat dermawan." Abu Nawas mengangkat alis. Di antara kerumunan itu, ia melihat pengemis tua yang kemarin berdiri di paling depan dengan bangga. "Maaf Tuan Abu, ini semua saudaraku dan teman-teman satu profesiku," katanya. Abu Nawas mengangguk tenang, kemudian berkata, "Baik, tunggulah sebentar, aku akan memberi kalian sesuatu." Ia masuk ke dalam rumah
dan keluar membawa seutas tali tambang yang panjang. "Apa ini wahai Tuan Abu?" tanya mereka penasaran. Abu Nawas menjawab, "Ini adalah tali pengikat unta warisan kakekku. Jika kalian mampu menarik tali ini bersama-sama ke arah yang sama, maka kalian akan kutunjukkan jalan ke tempat di mana emas dan makanan melimpah." Mereka pun serentak menarik tali itu, namun satu menarik ke kanan, satu ke kiri, satu ke belakang, yang satunya malah duduk. Tali itu kusut dan tidak bergerak sedikit pun. Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Nah, begitulah manusia. Kalau hanya datang karena dengar ada kemurahan, tapi tak mau usaha, tak mau satu arah, dan hanya ingin hasil cepat, kalian bukan butuh bantuan, tapi kalian butuh kesadaran." Mendengar itu, pengemis-pengemis tersebut saling pandang, mereka malu. Akhirnya Abu Nawas tetap memberi mereka sepotong roti dan berkata, "Mulailah dengan usaha sendiri. Jika sudah mencoba dan gagal, barulah datang padaku lagi, tapi bukan dalam rombongan." Cerita ini mengajarkan kita bahwa berbuat baik itu penting, tapi juga harus disertai kebijaksanaan, dan bahwa membantu satu orang tak berarti kita bisa menanggung semua tanpa batas, apalagi kalau yang datang hanya ikut-ikutan tanpa mau berusaha. Cerita selanjutnya. Pada suatu pagi, di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad yang ramai oleh teriakan pedagang dan suara ayam jago yang tersesat, Abu Nawas melenggang santai sambil menawar seikat bawang merah. "Wahai pedagang bawang," kata Abu Nawas, "bawangmu ini lebih banyak kulitnya daripada isinya. Apakah ini bawang atau kertas yang dibentuk bulat?" Tawa pun meledak dari para pembeli yang lain. Si pedagang hanya geleng-geleng kepalanya sambil tersenyum kecut. Tapi sebelum sempat Abu Nawas menawar lebih jauh, tiba-tiba langit menjadi gelap sesaat, dan angin wangi semerbak menyeruak dari arah utara. Di tengah pasar muncullah sosok bercahaya dengan jubah emas berkilauan dan mahkota permata di kepala. "Aku adalah Dewa Rezeki," suaranya menggema seperti petir. Semua orang berlutut, tapi tidak Abu Nawas. Ia justru mendekat sambil berkata, "Kalau engkau benar Dewa Rezeki, bolehkah aku minta sepiring kebab dulu? Karena perutku sangat lapar pagi ini." Dewa Rezeki tersenyum lalu mengangkat tangannya. "Wahai Abu Nawas," ucap Dewa Rezeki, "jika kau mau, seluruh Baghdad bisa menjadi milikmu. Istana, dayang-dayang, taman yang tidak pernah layu, bahkan anggur yang mengalir dari mata air." Mata para penduduk melebar. Beberapa bahkan sudah berlutut di dekat kaki Abu Nawas, berharap rezeki ikut menetes. Namun Abu Nawas hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu berkata, "Wah, banyak juga ya, tapi bolehkah aku bertanya sesuatu, wahai dewa?" "Silakan, wahai manusia bijak," jawab sang dewa. Abu Nawas duduk di atas karung beras sambil berkata, "Kalau semua orang bisa punya istana, apa gunanya jadi raja? Kalau semua punya emas, apakah tukang becak akan berhenti menarik becak? Atau justru mulai membeli becak emas? Bukankah rezeki sejati itu bukan apa yang kita genggam, tapi apa yang bisa kita syukuri?" Dewa Rezeki terdiam sejenak. Abu Nawas melanjutkan, "Saya pernah makan roti kering dengan segelas air, tapi karena bersama istri saya yang cerewet dan setia, rasanya seperti pesta kerajaan. Tapi saya juga pernah melihat saudagar kaya menangis karena tak bisa tidur nyenyak." "Lalu engkau ingin apa dariku?" tanya sang dewa. Abu Nawas tersenyum lebar. "Berikan aku kemampuan untuk tetap tertawa walaupun kantongku kosong, dan berikan orang-orang di sekitarku hati yang lapang meski dapurnya belum ngebul."
Dewa Rejeki tertawa lebar. "Engkau memang berbeda dari manusia kebanyakan, wahai Abu Nawas. Kau tidak meminta kekayaan, tapi kau telah memilikinya. Dan tiba-tiba semuanya menghilang, koin dan permata semuanya lenyap. Tapi anehnya, para pedagang di pasar justru merasa lebih ringan hari ini. Mereka mulai memberi potongan harga tanpa diminta. Tukang roti memberi 2 roti untuk 1 koin. Bahkan si pedagang bawang tadi memberinya seikat bawang secara cuma-cuma. Mereka semua merasa cukup." Abu Nawas pulang hari itu tanpa membawa emas atau permata, tapi seluruh kota Baghdad berbicara tentang kisahnya. Anak-anak menirukan gaya bicaranya, dan orang tua mengulang ceritanya di warung kopi. Dan para saudagar mulai menghitung rezeki bukan dari harta, tapi dari tawa di rumah mereka. Moral dari kisah ini, rezeki bukanlah apa yang kau timbun, tapi apa yang bisa kau bagi, bahkan jika itu hanya senyuman. Kisah selanjutnya. Di sebuah kerajaan yang makmur, Raja Harun terkenal karena kebijakannya dan kekayaannya yang melimpah. Semua orang di kerajaan itu hidup dalam kemakmuran. Namun ada satu hal yang kurang. Sang raja merasa hatinya kosong. Ia belum menemukan seseorang yang bisa mencuri hatinya. Bahkan dengan segala kemewahannya, tidak ada wanita yang bisa menarik perhatian raja secara mendalam. Namun keinginan raja untuk menemukan cinta sejati segera diuji oleh kedatangan seorang wanita misterius. Pada suatu hari, seorang wanita yang sangat cantik datang ke istana. Ia mengenakan pakaian yang sangat elegan dan dihiasi dengan perhiasan berkilauan. Kecantikannya membuat semua orang di istana terpana. Para penjaga, pelayan, bahkan para bangsawan merasa terpesona oleh penampilannya yang memukau. Wanita itu yang dikenal sebagai Dewi Kecantikan mengumumkan bahwa ia datang untuk menantang semua pria kerajaan. "Aku datang untuk menguji siapa di antara kalian yang dapat menenangkan hatiku," katanya dengan suara lembut namun penuh tantangan. "Aku akan memberikan hadiah kepada pria yang berhasil membuatku jatuh cinta. Tetapi aku tidak akan memilih berdasarkan harta atau kekayaan. Hanya cinta yang tulus dan ketulusan hati yang dapat membuatku tergoda." Para pria di istana segera terpesona oleh Dewi Kecantikan, dan banyak dari mereka yang berusaha memikatnya dengan hadiah-hadiah mewah dan kata-kata manis. Raja Harun sendiri, meskipun sudah terbiasa dikelilingi oleh wanita-wanita cantik, merasa tertantang. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya seorang raja yang kaya, tetapi juga seorang pria yang mampu menenangkan hati seorang wanita dengan kepribadiannya. Namun, Abu Nawas, sang pemikir cerdik dan humoris yang selalu ada di sisi raja sebagai penasihat, melihat situasi ini dengan pandangan berbeda. Ia tahu bahwa tantangan ini lebih dari sekedar ujian kecantikan atau harta benda. Ini adalah ujian tantangan ketulusan, kecerdikan, dan bagaimana seseorang bisa menenangkan hati bukan dengan penampilan luar, tetapi dengan hati yang sejati. Abu Nawas merasa bahwa ia bisa mengalahkan semua pria di kerajaan yang berlomba-lomba mendapatkan perhatian Dewi Kecantikan, tetapi ia tidak ingin melakukannya dengan cara biasa. Dengan kecerdikan yang sudah terkenal, Abu Nawas memutuskan untuk menyamar. Ia mengenakan pakaian seorang pelayan rendah yang tidak mencolok dan menyusup ke dalam istana tanpa diketahui siapapun. Tujuannya jelas, ia ingin menunjukkan bahwa bukan kekayaan atau status yang bisa menenangkan hati Dewi Kecantikan, melainkan kecerdikan dan ketulusan hati yang sejati. Hari demi hari, Dewi Kecantikan menyaksikan para pria yang datang kepadanya dengan hadiah-hadiah indah dan pujian berlebihan. Namun, ia tetap merasa hampa. Semua usaha mereka hanya berfokus pada penampilan dan materialisme, dan tak ada yang berhasil menyentuh hatinya. Dewi Kecantikan merasa bosan, karena meskipun banyak pria yang datang dengan harapan tinggi, ia tidak merasa ada satupun yang benar-benar memahami dirinya. Suatu sore, saat Dewi Kecantikan duduk di taman istana menikmati udara segar,
Seorang pelayan tampak mendekatinya. Pelayan itu adalah Abu Nawas yang menyamar. Ia tidak membawa hadiah atau kata-kata manis. Sebaliknya, ia hanya membawa nampan berisi air untuk melayani Dewi Kecantikan. Dewi Kecantikan menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Kamu tidak membawa apa-apa selain air?" tanyanya dengan sedikit sinis. Merasa heran dengan sikap pelayan ini yang tampak berbeda dari para pria lainnya, Abu Nawas dengan senyum penuh makna menjawab, "Air ini adalah hal terpenting yang bisa saya bawa. Tanpa air, kita semua akan mati kehausan. Hadiah-hadiah dan kekayaan mungkin bisa menarik perhatian sementara, tetapi ketulusan hati adalah yang terpenting dalam menciptakan hubungan yang sejati." Dewi Kecantikan terdiam, terkesan dengan kata-kata Abu Nawas. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun pelayan itu hanya membawa air, ia merasa dihargai lebih dari sekedar penampilan atau kekayaan. "Kenapa kamu berkata begitu?" Dewi Kecantikan bertanya, merasa ada kehangatan dalam kata-kata Abu Nawas. Abu Nawas duduk di sebelahnya dan mulai berbicara lebih dalam. Kecantikan fisik bisa memikat mata, tetapi kecantikan hati adalah yang akan memikat jiwa. Banyak pria datang ke sini untuk memperlihatkan kekayaan mereka, dan mereka pikir itu akan membuatmu jatuh cinta. Tetapi saya percaya bahwa cinta sejati hanya akan ditemukan ketika seseorang melihat lebih dalam, bukan hanya apa yang ada di luar. Dewi Kecantikan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasa bahwa ada kebenaran dalam kata-kata pelayan ini. Ia bertanya lagi, "Jadi kamu percaya bahwa hanya ketulusan hati yang bisa membuat cinta tumbuh?" Abu Nawas mengangguk. "Benar Tuan Putri, cinta sejati datang dari saling memahami, menghargai, dan memberi tanpa mengharapkan balasan. Semua yang datang dengan ketulusan akan selalu bernilai daripada apapun yang bisa dibeli dengan uang atau kekuasaan." Dewi Kecantikan yang awalnya merasa bingung dengan tantangan yang dia buat, kini mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa bahwa pelayan ini yang tampaknya tak memiliki apa-apa selain ketulusan, justru berhasil menggerakkan hatinya. Mungkin inilah yang selama ini ia cari, seseorang yang tidak terpesona oleh penampilan luar atau kekayaan, tetapi yang melihat ke dalam hati dan menghargai apa yang sesungguhnya penting. Pada akhirnya, Dewi Kecantikan memutuskan untuk mengakhiri tantangan itu. "Aku memilihmu Abu Nawas," ujarnya dengan tulus. "Kamu telah menenangkan hatiku, bukan dengan hadiah atau penampilan, tetapi dengan kata-katamu yang penuh kebijaksanaan dan ketulusan hati." Abu Nawas tersenyum bijak. "Saya tidak datang untuk menenangkan hati dengan cara yang biasa Tuan Putri. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa cinta sejati datang dari dalam diri kita, bukan dari apa yang kita tampilkan di luar." Dewi Kecantikan tersenyum, merasa lebih damai dan bahagia dari sebelumnya. "Aku belajar banyak darimu Abu Nawas. Terkadang hal-hal yang paling sederhana adalah yang paling berharga." Dengan begitu, Abu Nawas tidak hanya memenangkan hati Dewi Kecantikan, tetapi juga mengajarkan kepada semua orang di istana bahwa kecantikan sejati datang dari dalam hati, bukan dari penampilan atau kekayaan. Kecerdikan dan ketulusan hati Abu Nawas berhasil mengubah pandangan Dewi Kecantikan, dan istana pun dipenuhi dengan kebahagiaan yang lebih mendalam. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana tampak lebih tegang dari biasanya. Baginda Raja duduk di singgasananya dengan alis berkerut. Ia baru saja mendengar kabar dari beberapa pejabatnya bahwa rakyat mulai mengeluh karena Abu Nawas selalu lolos dari hukuman. Bahkan ketika membuat keonaran kecil, banyak yang merasa bahwa Abu Nawas diperlakukan terlalu istimewa. "Sudah cukup," ujar sang raja dengan nada kesal. "Abu Nawas terlalu bebas. Kali ini aku akan menjualnya di pasar." Para menteri yang mendengarnya saling berpandangan. "Menjual manusia?"
bahkan itu Abu Nawas. Tapi tidak satu pun berani membantah ide raja. Maka diutuslah pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Abu Nawas yang saat itu tengah duduk santai di depan rumahnya sambil mengelus janggutnya, tampak tenang ketika para pengawal mendekat. "Abu Nawas, kau dipanggil raja," kata salah satu pengawal. Abu Nawas menyeringai. Ia pun langsung bergegas ke istana. Benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, kau akan kujual di pasar, biar kau tahu rasanya menjadi budak." Abu Nawas mengangguk tenang. "Baiklah tuanku, asal harganya cocok dan tempatnya teduh." Raja makin kesal. Ia memerintah agar Abu Nawas diikat dan dibawa ke pasar esok pagi. Keesokan harinya, pasar Baghdad penuh sesak. Kabar tentang raja menjual Abu Nawas telah menyebar ke seluruh kota. Warga berkumpul dengan rasa penasaran. Pedagang, petani, pengemis, bahkan bangsawan berdatangan. Sang juru lelang dengan suara lantang membuka acara. "Hadirin sekalian, hari ini atas perintah raja, kita akan melelang seorang budak istimewa, cerdas, licik, jenaka, dan sedikit menyebalkan. Inilah dia, Abu Nawas." Abu Nawas pun berdiri di atas panggung kecil. Tangannya terikat, tapi tetap senyum lebar. Ia melambaikan tangan ke kerumunan seolah artis terkenal. "Siapa yang mau menawar?" teriak juru lelang. Seorang saudagar kaya mengangkat tangan. 50 dinar emas. 80, sahut pedagang kurma. 100 dinar, ujar seorang janda tua dengan suara lantang. Raja yang menyaksikan dari kejauhan terkekeh pelan, tapi yang terjadi kemudian membuatnya terkejut. Abu Nawas tiba-tiba berkata keras, "Tunggu, kalian semua harus tahu, siapapun yang membeli saya akan mendapatkan satu paket lengkap. Saya akan tinggal di rumah Anda, mengatur keuangan Anda, mengomentari makanan Anda, dan saya akan menuntut tidur di ranjang terbaik di rumah." Orang-orang mulai saling memandang. "Tunggu, belum selesai," lanjut Abu Nawas. "Saya juga mendengur dengan sangat keras, dan saya suka bernyanyi tengah malam." Kerumunan mulai tertawa. "Satu lagi," kata Abu Nawas dengan suara tenang, "saya punya kebiasaan unik. Saya selalu bertanya kenapa ini dan kenapa itu sepanjang hari. Saya akan membuat hidup Anda penuh filosofi atau frustasi." Saudagar yang menawarkan 100 dinar langsung mundur. Janda tua pura-pura batuk dan pergi. Pedagang kurma berbisik ke istrinya, "Untung belum dibayar." Raja terperanjat. "Apa maksudnya ini?" Juru lelang bingung. Apa ada yang masih ingin menawar?" Tiba-tiba Abu Nawas berseru, "Saya punya ide. Karena tidak ada yang mau membeli saya, bagaimana kalau saya yang akan membeli diri saya sendiri?" Orang-orang tertawa keras. Bahkan beberapa pengawal nyaris tak bisa menahan senyum. Abu Nawas lalu berteriak, "Aku tawar diriku sendiri 1 dinar perak." 2 dinar, kata seorang anak kecil ikut-ikutan. 5 dinar, dengan syarat aku tidak perlu pulang dengannya, canda seorang lelaki tua. Pasar berubah menjadi panggung hiburan. Baginda Raja menutupi wajahnya dengan jubah antara malu dan tertawa. Abu Nawas memandang ke arah Baginda Raja lalu membungkuk, "Wahai tuanku, apakah kau sekarang ingin aku lanjut dijual atau aku kembali ke istana sebagai penasihat lucumu?" Raja akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Cukup Abu Nawas, kau berhasil lagi mengubah hukuman menjadi pesta." Abu Nawas mengangkat alis. "Apakah itu berarti saya dapat bonus tuanku?" Raja tak kuasa menahan tawa. "Bawa dia kembali ke istana
tapi jangan diberi dia ranjang terbaik. Orang-orang di pasar bersorak dan cerita tentang Abu Nawas yang dilelang tapi malah melelang dirinya sendiri pun menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, bahwa tak ada yang bisa mengalahkan kecerdikan si pujangga gila itu. Kisah selanjutnya, Al-Kisah. Tak pernah habis akal licik Abu Jahal dalam usahanya mencelakai Abu Nawas. Entah apa yang sebenarnya diinginkan Abu Jahal kali ini. Ia kembali melancarkan fitnah baru. Siang itu ia menghadap Baginda Raja dan dengan penuh keyakinan ia berkata, "Tuanku, Abu Nawas kini menjadi dukun dadakan." Raja tentu saja terkejut mendengar tuduhan itu. Namun belum cukup sampai di situ. Sepulang dari istana, Abu Jahal terus menyebarkan kabar tersebut ke mana-mana. "Wahai para warga, Abu Nawas kini dukun, bahkan tindakannya sudah mengarah pada kekafiran," katanya, berusaha meyakinkan setiap orang yang ditemuinya. Fitnah itu pun menyebar cepat, terutama di kalangan orang-orang yang memang sejak lama tidak menyukai Abu Nawas. Dengan penuh kemarahan, mereka mendatangi rumah Abu Nawas. Awalnya, Abu Nawas terkejut mendengar dirinya disebut-sebut sebagai dukun. Namun, seperti biasa, ia segera menemukan akal. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanya Abu Nawas tenang. Orang-orang itu pun menyebutkan permintaan mereka. Ada yang ingin sakti, kebal senjata, tampan, kaya raya, bahkan bisa terbang. "Ah, kalian datang terlambat," kata Abu Nawas pura-pura serius. "Aku memang sudah memberikan beberapa jimat pada orang lain, tapi menurut arwah nenek moyang yang merasukiku, jimat-jimat itu hanya bisa dibagikan pada malam hari." Ia melanjutkan, "Datanglah tengah malam dan aku akan memberikannya." Orang-orang itu pun gembira bukan main. Tepat tengah malam, mereka berdatangan berbondong-bondong. Di ruang tamu, Abu Nawas duduk bersila layaknya seorang dukun. Satu persatu mereka maju dan menerima jimat berupa batu kerikil hitam. "Ini adalah batu dari arwah nenek moyangku," kata Abu Nawas penuh wibawa. "Siapapun yang menyimpannya akan mendapatkan keberuntungan, kekayaan, ketampanan, kekebalan, dan segala yang kalian inginkan." Orang-orang itu pun mempercayainya. Lalu dengan suara lantang, Abu Nawas berkata, "Sebentar lagi akan muncul dukun lain yang katanya lebih hebat dari aku. Saat kalian bertemu dengannya, lemparkan batu itu ke arahnya dan ucapkan keinginan kalian, maka keinginan itu akan terkabul." Mendengar penjelasan itu, mereka pun menggenggam erat batu hitam di tangan masing-masing, siap mewujudkan impian mereka. Beberapa bahkan menyodorkan amplop berisi uang sebagai ucapan terima kasih, tapi Abu Nawas menolaknya dengan halus. Setelah semua orang pulang, Abu Nawas merenung. Ia yakin Abu Jahal lah biang dari fitnah ini. "Baiklah," katanya dalam hati, "siapa menggali lubang, dia sendiri yang akan jatuh ke dalamnya." Hari demi hari, nama Abu Nawas sebagai dukun sakti semakin terkenal. Banyak orang datang dan memberinya uang, tapi ia selalu menolaknya sambil berselorong. "Sekarang hamba lebih kaya dari Baginda Raja. Sekeranjang uang emas hamba terima setiap hari hanya karena jadi dukun." Berita itu pun sampai ke telinga Abu Jahal. Ia marah besar. "Kurang ajar, maksudku agar Abu Nawas dijauhi rakyat dan raja, kok malah jadi kaya raya?" Dengan hati yang penuh iri, Abu Jahal akhirnya memutuskan untuk meniru Abu Nawas. Ia menyuruh orang-orangnya menyebarkan kabar bahwa dirinya kini menjadi dukun hebat. Kabar itu pun sampai ke telinga orang-orang yang sebelumnya menerima batu jimat dari Abu Nawas. Ketika Abu Jahal keluar dengan pakaian ala dukun dan berdiri di halaman rumah, orang-orang itu sudah siap. Mereka berbondong-bondong datang, lalu secara serempak mengeluarkan batu kerikil hitam dan melemparkannya ke arah Abu Jahal sambil berteriak, "Aku ingin kaya,
Aku ingin kebal, aku ingin gagah dan tampan. Abu Jahal panik bukan main. Iya, sahutnya sambil berusaha menghindari lemparan batu. Ia lari terbirit-birit masuk ke dalam rumah. Sementara orang-orang terus melempari rumahnya sambil bersorak-sorai. Setelah puas, mereka pulang dengan wajah gembira. Tinggallah Abu Jahal yang bingung dan heran, mengapa bisa dirinya malah dilempari. Dari kejauhan, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia bukan senang melihat Abu Jahal dipermalukan, tapi ia berharap kejadian itu bisa menyadarkan sang menteri agar berhenti menyebarkan kebencian dan fitnah. Kisah selanjutnya. Di sudut kota Baghdad tersembunyi sebuah rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu terkenal sebagai tempat angker, penuh dengan cerita tentang penampakan dan suara-suara aneh di malam hari. Tapi siapa yang cukup berani untuk mendekatinya? Tentu saja Abu Nawas. Suatu malam, karena sebuah taruhan konyol dengan teman-temannya, Abu Nawas nekat masuk ke rumah hantu itu. Ia tertawa kecil sambil berkata, "Apa itu hantu? Paling-paling hanya kucing kelaparan." Namun, begitu ia melangkahkan kaki ke dalam, suasana berubah. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Udara terasa dingin, seperti disentuh tangan tak kasat mata. Abu Nawas melangkah pelan, membiarkan bunyi desiran angin dan dari lantai kayu tua mengisi telinganya. Tiba-tiba, gas! Sebuah vas pecah sendiri di sudut ruangan. Lampu gantung berayun-ayun tanpa sebab. Abu Nawas menelan ludah. Tawanya yang biasa membahana kini berubah menjadi gumam kecil. "Siapapun itu, kalau bercanda, ini kelewatan," katanya sambil berusaha tetap tenang. Tak lama kemudian, sosok bayangan melintas cepat di hadapan matanya. Dari balik tirai robek, muncul wajah pucat dengan mata menyala menyeramkan. Hantu itu melayang-layang sambil terkikik kecil. Ternyata, hantu di rumah ini bukan sembarang hantu. Ia hantu nakal, suka menakut-nakuti manusia hanya untuk kesenangan. Lampu mulai berkedip-kedip, pintu terbanting sendiri, dan suara-suara aneh berbisik di telinganya. Abu Nawas yang biasanya penuh akal, untuk pertama kalinya merasakan bulu kuduknya berdiri. Namun Abu Nawas tidak akan menyerah begitu saja. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan akal cerdiknya. "Aha," pikirnya, "kalau hantu ini suka bermain, kenapa aku tidak balas bermain?" Dengan cepat ia mulai bermain peran. Ia pura-pura menjadi hantu juga, melolong, berguling-guling di lantai, dan berbicara dengan suara menyeramkan. Saat hantu nakal mendekat, Abu Nawas malah berteriak lebih keras, "Aku adalah hantu baru di sini. Pergi kau. Ini wilayahku sekarang." Hantu itu terkejut. Tidak pernah sebelumnya ada manusia yang berani menakut-nakuti balik. Mulailah permainan kucing dan tikus antara Abu Nawas dan hantu nakal. Kadang Abu Nawas bersembunyi di balik pintu, kadang melompat dari balik lemari, membuat hantu itu ketakutan sendiri. Hantu nakal mencoba membalas dengan trik-trik lamanya, menggerakkan benda-benda, meniup lilin, menciptakan bayangan aneh. Tapi Abu Nawas selalu punya akal. Ia menggunakan cermin untuk membuat pantulan seram, meniupkan benda ke udara agar terlihat seperti kabut, bahkan membuat suara-suara menyeramkan dari mulutnya sendiri. Kejar-kejaran itu berlangsung seru, kadang menegangkan, kadang membuat tertawa. Akhirnya, karena kelelahan dan kebingungan, hantu nakal pun menyerah. Dengan suara gemetar ia berkata, "Baiklah manusia aneh, kamu menang, pergilah dan jangan kembali lagi." Abu Nawas pun keluar dari rumah itu sambil tertawa lebar, meninggalkan hantu yang masih berbidik ketakutan di dalam. Malam itu, cerita tentang keberanian dan kejerikan Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad.
Tidak hanya manusia, bahkan hantu pun akhirnya menyerah di hadapan akal cerdas Abu Nawas. Karena di dunia ini rupanya bukan hanya manusia yang bisa dikerjain, hantu pun juga bisa. Kisah selanjutnya. Suatu hari nasib buruk menimpa Abu Nawas. Rumah tua yang selama ini ia tinggali roboh akibat hujan deras dan angin kencang. Abu Nawas kehilangan tempat tinggalnya. Seluruh harta bendanya pun lenyap tanpa sisa. Ia butuh rumah baru dan ia tahu tidak ada orang lain yang cukup kaya untuk membantunya selain Baginda Raja. Sayangnya, meminta bantuan secara langsung bukanlah pilihan yang memungkinkan. Ia tahu Baginda Raja memang murah hati, namun ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat bangga diri, sombong, dan percaya takdir serta ramalan. Maka Abu Nawas pun mulai menyusun rencana liciknya. Malam itu Abu Nawas duduk termenung di bawah langit penuh bintang. Ia berpikir, lalu tersenyum penuh arti. Aha, kalau Baginda Raja suka ramalan, kenapa tidak kubuat ramalan khusus untuknya? Ia segera mengarang sebuah kisah mimpi mistis penuh simbol, pesan langit, dan tentu saja rumah mewah. Keesokan harinya, dengan jubah compang-camping tapi gaya berjalan bak bangsawan, Abu Nawas masuk ke istana. Ia berpura terengah-engah, seakan baru terbangun dari mimpi panjang yang mengguncang hidupnya. "Wahai Baginda Raja," kata Abu Nawas dengan suara berat dan penuh drama, "aku datang membawa kabar dari langit." Sultan yang tengah bersantai mendongak penasaran. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas melanjutkan, "Maaf Baginda, semalam aku bermimpi didatangi 7 malaikat dan 1 jin penjaga takdir. Mereka berkata bahwa keberlangsungan kerajaanmu bergantung pada sebuah rumah megah yang dibangun sesuai kemuliaan namamu." Sultan terbelalak. "Rumah? Benar Baginda, rumah itu harus dibangun dengan taman yang menghadap ke arah matahari terbit. Tiangnya dari kayu cedar pilihan dan jendelanya menghadap ke arah bintang keberuntunganmu, Buruj Al-Mu'azzam. Jika tidak, wahai Baginda, rezekimu akan menurun dan kerajaan bisa kehilangan kejayaan." Abu Nawas menghela napas dalam-dalam, lalu menatap lurus pada Baginda Raja. Dan anehnya, rumah itu bukan untuk Baginda, melainkan harus dibangun untuk seorang wakil rakyat yang mewakili kebijaksanaan dan kecerdikan bangsa. Sultan yang suka disanjung pun langsung merasa bahwa ini adalah panggilan takdir. "Dan orang itu yang kau maksud adalah dirimu sendiri, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Aku tidak berani berkata begitu Baginda," jawab Abu Nawas sambil menunduk rendah. "Namun dalam mimpi itu Baginda, malaikat menyebut namaku 3 kali." Baginda terpesona. Dalam benaknya, mimpi itu bukan hanya ramalan, itu adalah perintah langit. Ia merasa bangga, bahkan surga mempercayainya untuk menjaga takdir kerajaan melalui pembangunan rumah mewah untuk Abu Nawas. "Baiklah," kata Baginda mantap, "panggil arsitek terbaik." "Baiklah," kata Baginda mantap, "panggil arsitek terbaik. Bangun rumah sebagaimana yang digambarkan Abu Nawas." Abu Nawas pura-pura menolak, lalu dengan berat hati menerima takdir tersebut. Dalam hatinya ia menarik kegirangan. Beberapa bulan kemudian, rumah baru yang megah berdiri indah di pinggir sungai dengan taman rapih, pilar tinggi, dan jendela-jendela indah menghadap ke arah bintang keberuntungan. Abu Nawas tinggal di dalamnya dengan nyaman tanpa mengeluarkan 1 keping pun uang, dan Baginda Raja, ia masih tersenyum bangga mengira dirinya telah menyelamatkan nasib kerajaan. Masyarakat Baghdad pun hanya bisa menggeleng-geleng kepala sambil berkata, "Abu Nawas lagi-lagi menang." Dan yang ia tipu kali ini tidak lain adalah sang penguasa sendiri.
Kisah ini kembali membuktikan bahwa kecerdikan dapat mengalahkan kekuasaan. Dengan satu mimpi palsu dan sejuta kepandaian, Abu Nawas berhasil mendapatkan rumah mewah tanpa harus membayar. Sementara Baginda Raja yang terlalu percaya pada mimpi dan sanjungan menjadi korban dari permainan sang penipu ulung. Apakah Abu Nawas akan terus berhasil dengan tipu dayanya? Mari kita simak kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas dipanggil ke istana. Saat memasuki istana, Abu Nawas dihebohkan para pejabat kerajaan sudah berkumpul dengan wajah tegang di ruang utama istana. "Ada apa ini? Apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas. Salah satu penasehat mendekat dan berbisik, "Abu Nawas, ini darurat. Baginda Raja sekarang." Mendengar itu, senyum Abu Nawas perlahan memudar. Ia melangkah ke ruang peraduan raja dan terkejut melihat sang baginda terbaring lemah. Tubuhnya dingin seperti salju, wajahnya pucat, dan suaranya nyaris tak terdengar. Hanya matanya yang terbuka menatap kosong ke langit-langit. Tabib, penyihir istana, dan para ulama sudah mencoba segalanya, tapi hasilnya nihil. Timpal penasehat yang lain. "Apa penyebabnya?" tanya Abu Nawas serius. Salah satu tabib menjawab pelan, "Sebuah kutukan kuno dilemparkan oleh seorang dukun sakti yang tersinggung oleh raja dalam debat terbuka. Ia menyimpan dendam dan mengutuk Baginda secara halus tapi mematikan. Tak ada obat untuk ini," sambungnya. Abu Nawas hanya tersenyum tipis lalu berbisik, "Kalau sihir yang menanam, maka akal yang akan mencabutnya." Dalam hati ia menggumam, "Pasti dukun tua jelek itu lagi. Tak kapok-kapok juga main-main kutuk-kutukan." Pada malam harinya Abu Nawas bergerak cepat. Ia mengenakan jubah hitam lusuh, menyamar sebagai utusan istana. Dengan tongkat kayu tua dan langkah mengendap-endap, ia menuju hutan angker tempat sang dukun tinggal, di sebuah gubuk reot yang diselimuti kabut, yang dimana burung hantu pun ogah singgah. Setibanya di sana, ia mengetuk pintu dengan pelan. Tok, tok, tok. Pintu terbuka dan keluarlah sang dukun. Rambut acak-acakan, mata menyala merah, dan mulutnya komat kamit membaca mantra. "Apa kau datang untuk memohon belas kasihan?" tanya sang dukun dingin. Abu Nawas membungkuk rendah dengan suara pelan tapi meyakinkan. Ia berkata, "Bukan Dukun Agung, justru aku membawa kabar baik. Sang raja sangat berterima kasih atas kutukanmu. Semenjak itu, beliau menjadi lebih tenang, bijak, bahkan katanya tidur lebih nyenyak dari sebelumnya." Sang dukun memicingkan mata. "Apa maksudmu?" "Beliau malah ingin memberikan hadiah emas dan jabatan penasihat kerajaan kepadamu, karena katanya kutukanmu membawa perubahan besar dalam dirinya." Sang dukun terdiam beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak. "Apa? Jadi kutukanku malah membuatnya bahagia?" Dengan wajah merah padam, sang dukun mengangkat tangan dan berteriak, "Kalau begitu, aku cabut kutukannya, biar dia kembali ke sifat aslinya yang menyebalkan itu. Lihat apakah dia masih bisa tenang." Begitu mendengar itu, Abu Nawas buru-buru pamit dengan pura-pura panik, lalu melesat pulang ke istana. Dalam hati ia menyengir puas. "Terima kasih dukun, kau terlalu mudah dipancing." Keesokan harinya, raja bangun dari tidurnya. Tubuhnya mulai hangat, wajahnya cerah, dan suaranya kembali lantang. "Abu Nawas," panggilnya, "kemarilah sang penyelamatku." Abu Nawas datang dengan langkah ringan dan wajah kalem. Sang raja memeluk erat Abu Nawas. "Bukan sihir, tapi akalmu yang menyelamatkanku," katanya.
Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, kadang yang kita butuhkan bukan pedang atau mantra, tapi satu kalimat yang tepat di waktu yang tepat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.